Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azanur Laila Suartono dari Fakultas Kedokteran Umum Angkatan 2017. Kali ini saya akan melakukan pemasangan tampon anterior, tampon posterior, dan ekstraksi benda asing. Berikut bahan dan alat apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama, kita butuh jeli lubrikan, spekulum hidung, pengait, aquades, kateter, benang, kasa, pinset bayonet, spet, tentunya lampu kepala, forceps ring, dan mangkok bengkok untuk meletakkan benda asing. Yang pertama, saya akan melakukan pemasangan tampon anterior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, nama saya Azanur Laila Suartono. Dan Bapak siapa? Dan Bapak Gali. Kali ini saya akan melakukan pemasangan tampon anterior pada Bapak ya, Pak. Tujuannya untuk menghentikan perdarahan. Apakah Bapak mengizinkan? Baik, jika Bapak mengizinkan, silakan Bapak bisa duduk. Nanti Bapak relax saja, duduknya sejajar, mata saya bertatapan sejajar dengan mata Bapak, kemudian paha kiri saya bersinggungan dengan paha kiri Bapak. Nanti relax saja, mungkin ada perasaan yang tidak nyaman. Kemudian nggak usah nggak usah nunduk, dan nafas seperti biasa. Apakah Bapak mengerti? Baik, jika Bapak mengerti, silahkan persiapkan diri terlebih dahulu. Saya akan mencuci tangan. Setelah saya mencuci tangan, saya akan melakukan pemasangan tampon anterior. Untuk tampon anteriornya sendiri, saya gunakan spekulum hidung dan pada tangan kiri saya, dan bagian seperti ini. Kemudian nanti tangan kanan saya memegang pinset bayonet. Pertama-tama saya akan masang ini, saya arahkan, saya pastikan pengarahan senternya sudah tepat. Tangan kiri bagian telunjuk saya nantinya untuk memfiksasi dari hidungnya. Jadi saat saya memasukkan spekulum, saya masukkan secara rapat. Ya, saya seperti ini. Ya, saya masukkan. Setelah itu dengan tangan kanan saya gunakan pinset bayonet yang sudah ada kasanya. Saya masukkan. Saya buka terlebih dahulu spekulumnya, saya masukkan seperti ini. Saya masukkan hingga rapi. Setelah saya masukkan hingga rapi, saya lepaskan pinset bayonet, kemudian spekulum juga saya lepaskan. Dan pastikan saat melepas spekulum tidak boleh dengan posisi tertutup rapat. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, Pak, pemasangan tampon anterior telah selesai. Mungkin sampai sini ada yang mau tanyakan. Baik, jika tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, saya akan melakukan pemasangan tampon posterior dengan menggunakan tampon belok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, nama saya Dr. Azza. Dengan Bapak siapa? Bapak Gali. Kali ini saya akan melakukan pemasangan tampon posterior pada Bapak. Apa Bapak mengizinkan? Baik, jika Bapak mengizinkan, silahkan Bapak duduk terlebih dahulu. Saya akan melakukan persiapan diri dan mencuci tangan. Saya akan mencuci tangan, pasien berhadapan dengan saya. Kemudian kateter saya lubrikasi terlebih dahulu. Setelah kateter saya lubrikasi, saya masukkan hingga ke orofaring. Setelah masuk ke orofaring, kemudian dengan menggunakan forceps ring, saya tarik dan memasang tampon belok. Setelah saya memasang tampon belok, saya tarik dengan tangan kiri saya. Ya, saya tarik hingga menuju palatumol dan menuju nasofaring. Setelah palatumol, setelah itu nasofaring. Ya, setelah itu bagian benang yang keluar dari rongga hidung sebelahnya, saya pasang kasa juga. Saya pasang kasa juga seperti ini. Dan benang yang keluar dari mulut pasien saya fiksasi dengan pada pipi secara longgar. Alhamdulillahirobbilalamin, Pak. Pemasangan tampon
posterior menggunakan tampon belok telah selesai. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Baik, jika tidak ada ditanyakan, terima kasih ya Pak atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cuci tangan. Yang ketiga, saya akan melakukan pemasangan tampon balon kateter Foley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Perkenalkan, nama saya Azza, dengan Bapak siapa? Baik, kali ini saya akan melakukan pemasangan tampon balon kateter Foley pada Bapak. Apakah Bapak mengizinkan? Baik, jika Bapak mengizinkan, silakan Bapak bisa duduk terlebih dahulu. Nanti mungkin ada perasaan yang tidak nyaman ya Pak. Ya, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama saya menggunakan kateter yang sudah saya lubrikasi. Untuk ukurannya tergantung pada rongga hidung pasien, bisa 12 hingga 16. Ya, setelah saya lubrikasi, kemudian saya masukkan kateter tersebut pada bagian nasofaring. Ya, setelah saya masukkan pada bagian nasofaring, bismillahirrahmanirrahim ya Pak, saya masukkan terlebih dahulu. Kemudian saya isi dengan menggunakan spat 10-20 cc. Saya isi terlebih dahulu dengan menggunakan spat 10-20 cc, 20 cc. Kemudian saya tarik hingga bagian balon tersebut menutupi rongga hidung bagian posterior. Saya tarik, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya melakukan pemasangan tampon anterior. Ya, seperti biasa. Kemudian sisa dari kateter saya fiksasi pada belakang cuping hidung. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai Pak dalam pemasangan tampon balon kateter Foley. Apakah Bapak mengizinkan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, terima kasih ya Pak atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Yang keempat, saya akan melakukan ekstraksi benda asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Perkenalkan, dengan Bapak siapa? Baik, Bapak, kali ini saya akan melakukan ekstraksi atau pengangkatan benda asing pada hidung Bapak. Apakah Bapak mengizinkan? Baik, jika Bapak mengizinkan, silahkan Bapak bisa duduk terlebih dahulu, relax. Nanti mungkin ada perasaan yang tidak nyaman ya Pak. Saya akan mencuci tangan dan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama saya akan melakukan pencuci tangan, kemudian saya menggunakan lampu kepala. Saya pastikan untuk arahan lampu kepala sudah tepat. Kemudian saya nyalakan terlebih dahulu. Setelah saya nyalakan, saya menggunakan tangan kiri saya untuk memegang spekulum dan tangan kanan saya untuk memegang pengait. Jadi seperti biasa, untuk spekulumnya harus telunjuk pada tangan kiri untuk fiksasi, dan waktu memasukkan harus rapat. Bismillahirrahmanirrahim, saya masukkan terlebih dahulu. Ya, setelah itu dengan pengait saya akan mengambil benda asing tersebut. Ya, setelah benda asing terangkat, ini benda asingnya, misalnya seperti ini. Kemudian saat spekulumnya masih ada di hidung, kita lakukan pemeriksaan rinoskopi anterior. Untuk rinoskopi anterior kita lihat mukosanya apakah hipertrofi atau pucat, septumnya adakah deviasi septum, kemudian konkanya apakah ada hiperemis, kemudian adakah sekret atau tidak, jika ada sekretnya apa, kemudian adakah massa, dan adakah masih ada sisa korpus alenumnya atau tidak. Ya, kemudian setelah itu setelah semua rinoskopi anteriornya sudah aman, sudah tidak ada apa-apa lagi, atau masih ada benda asing, misalnya kita ambil benda asingnya lagi, tapi misalkan sudah tidak ada benda asing, maka kita bisa mencabut spekulumnya. Ya, saya cabut seperti biasa. Untuk saat pengambilan spekulum jangan ditutup terlalu rapat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak, pelepasan atau ekstraksi benda asing telah selesai. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih Pak atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu.